Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Dai Kumala dari Administrasi Bisnis kelas 3C dengan NPM 193101048. Saya akan membuat video tutorial dari Microsoft Excel dengan menggunakan fungsi data validation untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengolah Data 2 dengan dosen pengampu Bapak Amrul Hinung Prihamayu. Langsung saja kita akan masuk ke dalam tutorialnya. Baik, kita langsung saja untuk masuk ke video tutorial. Di sini saya sudah menyiapkan data pada Microsoft Excel untuk membuat fungsi data validation. Di sini saya mengambil contoh pendaftaran peserta didik baru tahun 2020 di SDN Demangan 1. Di sini sudah saya sediakan data-datanya, ada data nomor, terus nama, jenis kelamin dari calon pendaftar, alamat domisili, nilai tes yang dilakukan, lalu nilai rata-rata rapot, agama, tanggal pendaftarannya, dan waktu pendaftarannya. Di sini juga saya sediakan tabel informasi, ada data pada kolom, ini data yang sudah saya sediakan ini, ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini menggunakan data validation, yaitu list. Untuk alamat domisilinya, saya menggunakan Textland. Untuk nilai tes, saya menggunakan whole number. Nilai rata-rata raport juga whole number. Lalu agamanya itu menggunakan list. Tanggal pendaftaran menggunakan date, waktu pendaftaran menggunakan time. Untuk jenis kelamin, ini saya buat kolom, jadi ada laki-laki dan ada perempuan. Untuk agama, ada 3 kriteria yang sudah ditentukan, yaitu ada Islam, ada Kristen, dan ada Hindu. Nah, untuk keterangannya situ yang pertama, jenis kelamin itu terdiri dari 2 pilihan, yaitu laki-laki dan perempuan, sama seperti yang sudah di kolom. Yang kedua, yaitu alamat domisili dari calon pendaftar memiliki ketentuan huruf yang dipakai kurang dari 10 huruf. Jadi alamat domisili ini itu harus kurang dari 10 huruf, kalau lebih tidak boleh. Yang ketiga, yaitu nilai tes harus memiliki ketentuan harus diisi selain dari nilai 10 sampai 80. Jadi nilainya itu harus lebih dari 90. Yang keempat, yaitu nilai rata-rata memiliki ketentuan harus diisi lebih dari angka 76. Jadi kalau kurang itu tidak akan bisa diinput. Yang kelima, yaitu agama. Agama itu terdiri dari 3 pilihan, yaitu Islam, Kristen, dan Hindu. Yang keenam, tanggal pendaftaran memiliki ketentuan harus diisi pada tanggal 30 Desember 2019. Jadi pendaftar itu harus mengisi pada 1 hari itu juga. Yang ketujuh, yaitu waktu pendaftaran memiliki ketentuan harus diisi di antara jam 8 sampai jam 3 sore. Jadi ini adalah data-datanya. Ini sudah selesai, sudah dikerjakan. Lalu kita masuk ke tutorialnya. Ini sudah dibuat kolom kosongnya sehingga kita tinggal mengisi saja. Di sini juga sudah disediakan keterangan-keterangannya. Oh, ini ada kesalahan penulisan. Ini seharusnya tanggal 2019, tahun 2019, 30 Desember 2019. Langsung saja, ini nomor dan nama ini sudah
sudah disediakan, jadi tidak perlu diubah lagi. Lalu selanjutnya yaitu untuk mengisi kolom jenis kelamin. Untuk kolom jenis kelamin tadi di tabel informasinya menggunakan data validation list. Jadi kita harus menggunakan data validation list dengan pilihan yaitu laki-laki dan perempuan. Yang pertama-tama kita harus blok seluruh kolomnya, lalu kita pilih data, lalu pilih data validation, klik data validation. Di setting kita harus memilih list. Lalu di sini ini ada dua, yaitu bisa diketik biasa atau kita pilih ini lalu kita blok, tapi saya memilihnya manual, yaitu ditulis biasa laki-laki lalu titik koma perempuan. Di input message untuk mempercepat yaitu saya sudah menulis di notes, jadi tinggal di copy paste. Titelnya yaitu jenis kelamin, di paste, lalu input message-nya jenis kelamin ini, copy lalu di paste. Begitu juga dengan error alert, kita pilih warning, titelnya juga sudah saya sediakan, tinggal copy paste. Ini di copy di titel. Anda melakukan kesalahan, lalu error message-nya ini adalah data tidak bisa diisi selain dari list yang telah disediakan. Lalu kita tutup. Oke, jadi sudah muncul data jenis kelamin hanya bisa diisi oleh list yang telah disediakan. Jadi kita pilih, ini ada pilihan laki-laki dan perempuan, kita sesuaikan. Kalau nomor yang pertama itu laki-laki, yang kedua itu laki-laki juga, yang ketiga itu laki-laki, keempat laki-laki juga, lalu yang kelima itu perempuan, laki-laki, perempuan, ini adalah laki-laki, Briliana adalah perempuan. Ini harus kita isi sampai datanya habis, sampai data selesai. Laki-laki, laki. Nah, sudah, ini data jenis kelamin sudah diisikan. Lalu apabila kita isi tidak sesuai dengan yang telah disediakan, seumpamanya itu adalah pria, maka akan muncul error message, Anda melakukan kesalahan, data tidak bisa diisi selain dari list yang telah disediakan. Jadi apabila tidak diisi dengan ketentuan laki-laki ataupun perempuan, maka itu tidak bisa dan akan muncul error message-nya. Tapi no, lalu kita pilih list saja. Oh, ini dihapus dulu. Kita pilih laki-laki, seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu alamat domisili. Untuk alamat domisili, di sini adalah text line dan keterangannya. Alamat domisili dari calon pendaftar memiliki ketentuan huruf yang dipakai kurang dari 10 huruf. Sama seperti langkah sebelumnya, yaitu kita blok dulu. Lalu data validation, sini ada setting, input, dan error alert, ini sama. Lalu di sini kita pilih text line, sini datanya.
Ini adalah less than karena di keterangannya kurang dari 10 huruf, jadi maksimumnya adalah 10. Input message ini juga sama di sini. Untuk mempercepat saja, di title kita masukkan alamat domisili. Sini juga input message. Di error alert itu juga sama. Copy, dipasang. Di error message juga. Nih, sini di stylenya kita pilih warning. Lalu kalau sudah semua kita klik OK. Ini kita tutup. Sini akan muncul alamat domisili dari pendaftar harus nama desa atau kota yang tidak lebih dari 10 huruf atau karakter. Sini kita pilih lumayan Demangan. Lalu kita pilih Gondang. Lalu kita pilih Jombang, Madiun. Lalu kita pilih Wonokromo. Kalau bisa, masih bisa. Lalu selanjutnya yaitu Pancar, Gerbang. Ini datanya terserah sesuai dengan keinginan kita, tapi tidak boleh melebihi dari 10 karakter. Ini lanjutnya yaitu selanjutnya kita pilih Tanjungan. Apakah bisa? Tidak bisa. Jadi data akan muncul error alertnya. Data desa atau kota tidak bisa dimasukkan jika lebih dari 10 huruf atau karakter. Kita hapus. Kita ganti lagi yaitu Magetan, lalu Gerbong lagi, Demangan, lalu Banaran. Itu sudah, jadi sudah dimasukkan semuanya. Langsung saja. Yang selanjutnya yang ketiga itu adalah nilai tes. Kita baca dulu tabel informasi dan keterangannya. Untuk nilai tes kita menggunakan whole number. Untuk keterangannya, nilai tes harus memiliki ketentuan harus diisi selain dari nilai 10 sampai 80. Oke, akan kita blok dulu. Kita blok, lalu pilih data validation. Data validation settingnya kita whole number. Lalu kita not between karena tidak di antara nilai 10 sampai 80. Minimumnya kita pilih 10 karena keterangannya 10 sampai 80. Kita klik input message. Input message-nya ini di copy paste, Ctrl C. Input message-nya kita masukkan error alert, stylenya kita pilih warning, title-nya error message. Sudah kita klik OK. Tutup. Ini sudah muncul nilai tes pendaftar. Nilai tes harus diisi dengan nilai selain di antara angka
10 sampai 80. Jadi kita akan masukkan nilainya 82, 87, 86, 88, 90, 94, 88, 80. Apa bisa? Tidak bisa. Data nilai tes hanya bisa diisi selain di antara angka 10 sampai 80. Jadi 80 tidak bisa dimaksudkan. Kita hapus. Maka kita ganti 53, 89, 81, 91, 92, 89, 84 sampai habis ya. Ini sudah. Jadi sudah dimasukkan, tapi kalau kita masukkan pemenuh angka 10 gitu, itu tidak akan bisa. Jadi harus lain di antara angka 10 sampai angka 80. Jadi yang bisa dimasukkan yaitu angka 81 sampai 100 sampai selanjutnya. Baik, kita ganti 87. Itu sudah selesai nilai tesnya, lalu kita ke nilai rata-rata. Kita baca dulu petunjuknya. Nilai rata-rata itu menggunakan data validation whole number. Whole number dengan keterangannya, nilai rata-rata memiliki ketentuan harus diisi lebih dari angka 76. Baik, kita blok dulu, di blok, lalu pilih data validation, klik data validation, lalu di setting, itu allow-nya kita pilih whole number, terus datanya itu kan ada lebih, berarti itu adalah greater than berapa? Itu adalah 76 di keterangannya tadi. Input message kita masukkan nilai rata-rata rapor. Di sini di paste, ini di input message kita masukkan juga di error alert, warning, titelnya kita masukkan Ctrl C, lalu di detail selanjutnya yaitu error message kita masukkan juga. Oke, klik oke, lalu ini ditutup. Nah, sudah muncul nilai rata-rata rapot daftar hanya bisa diisi nilai rata-rata rapot jika lebih dari nilai 76. Kita akan isikan yang pertama, yaitu kita isikan 77, 78, 82, 81, 84, 79, 80. Kalau kita isi 76, apakah bisa? Tidak bisa. Jadi harus tidak bisa diisi jika nilai kurang dari 76. Jadi jika kurang atau 76 itu tidak bisa diisi. Jadi harus lebih dari 76. Jadi 81, 80, 87, 83, 82, 81, 90, 92, ya seperti ini. Nah, kita masuk ke agama, kita blok dulu kolom agamanya, lalu kita baca tabel informasi dan keterangannya. Untuk agama itu menggunakan data validation list dan keterangannya. Agama terdiri dari 3 pilihan, yaitu agama Islam, Kristen, dan Hindu. Jadi sudah kita blok, lalu kita pilih data, lalu klik data validation juga. Untuk setting, lalu kita pilih list, kan tadi menggunakan list, lalu kita pilih search. Untuk yang pertama tadi kan kita ketik sendiri, lalu kalau ini kita cara yang kedua, yaitu kita langsung blok. Kita pilih yang bawah, lalu ini kita blok.
Sini di kolom di kolom Islam, Kristen, dan Hindu. Jangan sama agamanya juga. Jadi hanya ketentuan yang dipilih, yaitu Islam, Kristen, dan Hindu. Lalu input message. Kita buka catatan. Sini detailnya yaitu agama. Kita paste agama, lalu input message-nya kita masukkan juga, terus error alert kita pilih warning, detailnya juga kita masukkan, lalu error message-nya ini kita masukkan juga. Sudah, klik OK, lalu notes-nya kita tutup. Nah, sudah pasti akan muncul agama. Data agama hanya bisa dimasukkan sesuai dengan list yang telah disediakan. Jadi, kalau kita klik ini ada kotak ini, kita bisa memilih dari list yang sudah kita pilih tadi, yang sudah kita blok tadi. Kita pilih agama Islam. Lalu yang kedua, agama Islam juga. Ini juga agama Islam. Selanjutnya yaitu Kristen, ada yang Kristen. Lalu Islam. Ini kita pilih sesuai dengan yang ada di list. Kalau tidak ada di list, itu tidak akan bisa masuk. Kalau seumpamanya kita pilih agama Buddha gitu ya, itu tidak akan bisa, pasti akan muncul data agama peserta tidak dapat dimasukkan selain dari list yang telah disediakan. Jadi harus sesuai dengan list yang telah kita blok tadi. Kristen, lalu Hindu, tapi lagi Islam, lalu Islam juga, Kristen, Islam. Jadi sudah semua. Kalau kita masukkan tidak sesuai dengan list, maka akan muncul keterangan error alertnya. Langsung kita masuk ke tanggal pendaftaran. Untuk tanggal pendaftarannya kita lihat dulu di tabel informasi. Tanggal pendaftaran kita masuknya date, terus keterangannya. Tanggal pendaftaran memiliki ketentuan harus diisi pada tanggal 30 Desember 2019. Jadi sama dengan langkah sebelumnya, kita blok dulu kolom yang akan dimasukkan data, lalu data validation, setting. Untuk tanggal kita menggunakan date, allow date. Lalu datanya itu hanya 1 hari dilakukan, maka kita pilih datanya equal to. Tanggalnya tanggal berapa? Yaitu tanggal 30 Desember 2019. Kita input message. Di title-nya yaitu tanggal pendaftaran. Kita masukkan. Di input message itu ada data tanggal pendaftaran. Sini kita masukkan. Itu tulisannya yaitu data tanggal pendaftaran bisa diisi pada tanggal 30 Desember 2019. Error alert. Warning, title-nya. Anda melakukan kesalahan. Paste, lalu error message sudah, lalu OK, kita tutup. Sudah. Jadi data tanggal pendaftaran hanya bisa diisi pada tanggal
30 Desember 2019. Kita masukkan 30 12 2019. Sudah. Lalu semuanya sama. Untuk mempercepat saja, kita copy. Sudah. Lalu bagaimana jika kita ganti tanggal? Semuanya tanggal 31 gitu. Maka akan muncul error alertnya. Data tanggal pendaftaran tidak bisa diisi selain tanggal 30 Desember 2019. Jadi hanya tanggal itu saja yang bisa dimasukkan. Kita ganti 30. Nah, sudah. Ini sudah ada. Sekarang tinggal waktu pendaftaran. Baik, kita lanjutkan, yaitu waktu pendaftaran. Kita baca dulu tabel informasi dan keterangannya. Tabel informasi waktu pendaftaran menggunakan type. Keterangannya, waktu pendaftaran memiliki ketentuan harus diisi di antara jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Sama, yaitu kita blok. Lalu kita pilih data validation. Kita setting allow-nya menggunakan time karena waktu. Oke, ini datanya yaitu between start time 08 pagi, lalu end time-nya jam 3 sore. Input message kita masukkan. Di sini waktu pendaftaran, title-nya yaitu kita masukkan di title. Input message kita inputkan. Oke, error alert kita pilih stylenya yaitu yang warning. Title-nya kita masukkan ini. Sudah. Error message. Oke. Lalu masukkan di error message. Lalu klik OK. Tutup. Nah, sudah masuk. Waktu pendaftaran. Waktu pendaftaran hanya bisa diisi di antara jam 8 sampai jam 3 sore. Lalu kita masukkan. Kita masukkan 08 00 coba. Masih bisa. 08 40 08 29 09 39. Kita masukkan saja. Yang penting itu tidak tidak selain dari jam 8 sampai jam 3 gitu. Kalau semuanya kita masukkan jam 7, apakah bisa? Tidak bisa, karena itu hanya bisa diisi jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Kalau selain itu gimana? Itu tidak akan bisa diinputkan karena sudah diatur jam 8 sampai jam 3. Kalau selain itu tidak bisa. Akan muncul Anda melakukan kesalahan. Data waktu pendaftaran tidak bisa diisi selain di antara jam 8 sampai jam 3 sore. Kita akan isikan jam 8 sampai jam 3 saja ya. Lalu selanjutnya kita sudah selesai. Ini
Dari nama sudah selesai, jenis kelamin juga sudah diinputkan, alamat domisili juga sudah, ini alamat dari peserta. Nilai tes yang dilakukan pada saat akan memasuki pendaftaran ini, lalu nilai tes, nilai rata-rata selanjutnya yaitu, maaf ada kesalahan tadi. Lalu nilai rata-rata ini dimasukkan, sudah ada ketentuannya harus lebih dari 76, kalau tidak lebih itu tidak bisa. Agamanya ini sudah dimasukkan dengan data list, tanggalnya dengan data date, dan waktunya dengan time. Sudah, kita sudah. Kalau sudah jadi seperti ini, maka kita akan edit dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Tuh, sudah. Baik, sekian adalah video tutorial dari saya untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Pengolah Data 2 dengan dosen pengampu Bapak Amrul Hinung Prihamayu. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.